Seorang aktor Korea terkenal datang ke Dubai untuk syuting, tapi bukan ketenaran yang ia temukan, melainkan cinta dari seorang TKW asal Tegal, perempuan sederhana yang justru mengguncang keyakinannya dan perlahan mengubah jalan hidupnya. Selamanya, tapi mampukah cinta mereka bertahan di tengah perbedaan yang begitu besar? Hari itu langit Dubai begitu cerah, tapi hati Lee Min Ho justru dipenuhi awan gelisah. Ia sedang berada di lokasi syuting iklan parfum, mewah proyek besar yang digadang-gadang bakal memperkuat posisinya sebagai aktor papan atas Asia. Namun, entah kenapa, ia merasa hampa. Semua kemewahan yang mengelilinginya, dari mobil sport, hotel bintang 7, hingga perawatan wajah jutaan won, terasa kosong usai pengambilan gambar. Lee memutuskan berjalan kaki sejenak di sekitar villa tempatnya. Menginap, tubuhnya lelah, pikirannya jenuh. Ia hanya ingin sejenak menjadi orang biasa, jauh dari sorotan kamera. Di tikungan jalan, ia melihat seorang wanita muda berjilbab sedang berdiri di dekat gerbang rumah besar. Ia tampak menunduk, mengelap keringat di dahi, sambil memegangi kantong belanjaan yang terlalu berat untuk satu orang. Perempuan itu tidak menyadari bahwa plastik belanjanya sobek, dan satu persatu barang mulai terjatuh ke jalan. Refleks, Lee mendekat dan membantu memungutnya. "Maaf, ini jatuh," katanya dalam bahasa Inggris terbata. Wanita itu mendongak kaget. Wajahnya lugu, kulitnya sawo matang, dan senyumnya sangat tulus. Ia mengangguk gugup. "Terima kasih tuan," jawabnya pelan. Logat Jawanya kental, namun cukup jelas. Lee terpaku beberapa detik. Ada ketulusan di mata wanita ini, sesuatu yang sudah lama tak ia lihat di dunia hiburan. Tidak dibuat-buat, tidak palsu, hanya murni. "Nama kamu siapa?" tanyanya spontan. "Indri," jawab wanita itu, sedikit gugup. "Saya kerja di rumah ini." "Kamu dari Indonesia?" "Iya, dari Tegal." Lea mengangguk kecil. Ia pernah dengar soal TKW dari Indonesia, tapi tak pernah benar-benar memperhatikan. Kini, di depan matanya, ada satu yang begitu nyata. Dan entah kenapa, hatinya bergetar. Bukan karena kagum pada kecantikan, tapi karena sikap Indri yang begitu sederhana dan sopan. Di tengah panas kota, ia tampak seperti kesejukan. "Terima kasih ya, sudah bantu," kata Indri. Ia menunduk dan buru-buru masuk ke dalam gerbang. Lee hanya berdiri terpaku. Hatinya tidak tenang. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia merasa kehilangan saat pintu itu tertutup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita membuatnya diam cukup lama hanya karena senyuman dan ucapan terima kasih. Dan sejak hari itu, nama Indri tak lagi bisa keluar dari pikirannya. Sejak pertemuan singkat itu, Lee Min Ho menjadi gelisah. Di tengah kesibukannya menghadiri konferensi pers, wawancara, dan gala dinner, pikirannya justru melayang pada sosok perempuan berjilbab yang bernama Indri. Bukan artis, bukan model, bukan pula influencer, tapi entah mengapa, wajah polos itu terus hadir di benaknya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Ia mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke kawasan villa tempat Indri bekerja. Ia bahkan menolak ajakan manajernya untuk tinggal di hotel pusat kota dengan dalih lebih nyaman di area yang jauh dari keramaian. Manajernya bingung, tapi tak berani banyak tanya. Hari berikutnya, Lee berjalan santai menyusuri kawasan perumahan elite itu. Matanya mengamati setiap gerbang, berharap bisa melihat Indri lagi. Dan saat ia hampir menyerah dari keyohan, ia melihat sosok yang dikenalnya. Indri sedang menyiram tanaman di halaman. Lea menatap sebentar, lalu memberanikan diri melangkah. "Masuk." Indri langsung panik melihatnya. "Teh Tuan, ada apa ya?" Lee tersenyum. "Aku cuma lewat. Kamu baik-baik saja?" Indri tampak kikuk, menunduk sambil mematikan selang air. "Baik, terima kasih. Kamu tinggal di sini?" "Enggak, saya cuma kerja, asisten rumah tangga." Lea mengangguk pelan. "Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku ngobrol sebentar? Aku ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia, tentang kamu." Indri menggeleng pelan. "Maaf Tuan, saya nggak biasa ngobrol sama tamu." "Maaf, aku tak bermaksud lancang." Lee buru-buru menimpali. "Kamu berbeda. Kamu membuatku penasaran." Indri tersenyum tipis, namun tetap menjaga jarak. "Saya orang biasa Tuan, bukan siapa-siapa. Tapi kamu mengajarkanku bahwa jadi biasa itu istimewa." Indri tertunduk. Ucapan itu membuat hatinya sedikit bergetar. Namun ia sadar akan posisinya. "Saya harus kembali bekerja. Maaf." Lee menatapnya penuh rasa, lalu mengangguk pelan. "Boleh aku kesini lagi?"
bukan untuk ganggu kamu. Hanya ingin bicara. Indri dan ia ingin menolak, tapi bibirnya seperti terkunci. Dalam hatinya, ada rasa takut bukan karena Lee seorang selebritas, tapi karena ia tahu bahwa perasaan adalah jalan yang paling mudah untuk membawa luka, terutama bila melibatkan dua dunia yang tak sama. Akhirnya, Indri berkata pelan, "Kalau sekadar tanya soal Indonesia, mungkin lain kali. Tapi tolong, jangan terlalu sering ke sini. Nanti orang rumah curiga." Lee mengangguk. "Terima kasih Indri." Saat ia berjalan menjauh, Indri menatap punggungnya dalam diam. Ia tahu Battle, sesuatu sedang tumbuh di hatinya. Namun, ia juga tahu, cinta tak semudah dalam drama Korea. Apalagi jika cinta itu hadir dari dunia yang jauh berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Indri berdoa dengan air mata menggantung di mata. Bukan meminta cinta, tapi perlindungan dari cinta yang mungkin tak bisa ia miliki. Sejak pertemuan kedua itu, Lee Min Ho menjadi lebih sering melewati jalan yang sama. Tak selalu bertemu Indri, tapi harapan untuk sekadar melihat sosoknya menyiram tanaman atau membawa belanjaan sudah cukup membuat hatinya berdebar. Ia bahkan mulai mempelajari beberapa kata bahasa Indonesia di internet, meski masih sangat terbata. Sementara itu, Indri justru semakin resah. Ia tahu siapa Lee. Bukan hanya pria biasa, dunia mengenalnya. Fansnya tersebar dari Korea hingga ke Timur Tengah, tapi baginya, Lee tetaplah pria asing dari negeri yang jauh, dan yang paling penting, bukan seorang muslim. Hati kecilnya mulai goyah, tapi prinsip yang ia pegang jauh lebih kuat. Suatu sore, saat Indri keluar membuang sampah, Lee muncul di ujung jalan dengan gaya santai. Topi hitam dan kacamata gelap tak cukup menyembunyikan wajah tampannya. "Hai," sapanya pelan. Indri menarik napas. "Tuan Lee, saya sudah bilang jangan sering kesini. Kalau ketahuan majikan saya bisa dipecat. Aku minta maaf, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," ujar Lee jujur. Indri menunduk. "Saya cuma pekerja tuan, nggak sebanding." "Aku bukan bicara soal sebanding atau tidak," potong Lee. "Aku bicara soal perasaan. Aku serius Indri." Perempuan itu menatapnya. Kali ini dengan sorot yang tegas. "Perasaan bukan segalanya. Kita beda dunia. Saya muslim, dan saya nggak akan jalanin hubungan sama orang yang nggak seiman." Lee terdiam. Kalimat itu menghantam dadanya seperti batu. Ia tak pernah ditolak dengan cara seperti ini sebelumnya. Di Korea, wajah dan namanya saja sudah cukup membuat banyak wanita menyerah tanpa perlu usaha. Namun Indri berbeda. Ia bukan tipe yang bisa digoyahkan dengan rayuan. "Kalau kamu serius," lanjut Indri, suaranya mulai bergetar, "maka kamu harus tahu, saya bukan hanya cewek Indonesia. Saya wanita muslim, dan cinta, buat saya, harus jalan beriringan dengan iman." Limit, ia tidak marah, tidak pula tersinggung. Ia justru merasa dihargai karena, untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang menolaknya, bukan karena status, tapi karena keyakinan. "Aku akan pikirkan itu," ucapnya akhirnya. Indri tak menjawab. Ia hanya masuk kembali ke rumah, meninggalkan Lee yang berdiri sendirian, menatap langit yang perlahan berubah warna. Hari itu, Lee Min Ho pulang ke villa dengan perasaan yang berat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, penolakan itu justru membuat hatinya semakin tertarik. Bukan karena egonya, tapi karena ada sesuatu dalam diri Indri yang membuatnya ingin mengenal lebih dalam bukan hanya siapa dia tapi juga siapa Tuhan yang ia sembah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya pula, Lee membuka Google dan mengetik "What is Islam?" Lee Min Ho duduk termenung di balkon villa mewahnya. Malam Dubai begitu hening. Hanya suara angin padang pasir yang menyapu perlahan. Di tangannya, layar ponsel masih menampilkan hasil pencarian. "What is Islam?" Entah sejak kapan, rasa ingin tahunya begitu dalam. Mungkin karena Indri, atau mungkin karena hatinya yang selama ini kosong, akhirnya menemukan celah untuk diisi. Ia mulai membaca artikel-artikel ringan tentang Islam, tentang salat 5 waktu, tentang rukun iman, tentang makna tauhid. Semuanya terasa asing, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Di tengah keheningan, pikirannya kembali ke kata-kata Indri. "Saya muslim, dan cinta, buat saya, harus jalan beriringan dengan iman." Ia memejamkan mata. Dalam dunia yang selama ini dipenuhi pencitraan, naskah, dan skenario, ada satu wanita yang justru menawarinya kejujuran paling sederhana jalan cinta, yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksakan, kecuali dengan iman.
Keesokan harinya, Lea meminta sopirnya mengantar ke toko buku internasional. Ia membeli terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dan Korea, serta satu buku pengantar tentang Islam, tak ingin mencolok. Ia membayar dengan nama asisten pribadinya. Setiap malam, diam-diam ia membaca pada surat Al-Ikhlas. Ia terhenti lama. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Dadanya terasa hangat. Ajaran ini sederhana, tapi kuat. Tidak rumit, tidak berlapis. Tuhan yang satu, yang tak butuh apapun dari Mekliknia. Hari-hari berikutnya, Lee mulai mengurangi jadwal syuting. Ia lebih sering diam di kamar, belajar diam-diam. Ia juga menonton video ceramah pendek, mencoba memahami tentang Nabi Muhammad, tentang akhlak Islam, tentang mengapa banyak orang masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena tersentuh. Namun, di sisi lain, keanehannya mulai terlihat. Manajernya mulai curiga. Kamu kenapa? Biasanya kamu senang tampil, sekarang malah murung. Lee hanya menjawab singkat. Aku sedang berpikir ulang tentang hidupku. Manajernya menghela napas. Karena, wanita, itu tidak. Ia tidak menyangkal. Malam itu, Lee mengirim pesan pada Indri. Aku tahu kita berbeda, tapi aku ingin mengenal Tuhanmu, bukan karena ingin memilikimu, tapi karena hatiku penasaran, dan mungkin kosong. Indri membaca pesan itu dengan gemetar. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu risikonya. Ia tahu jalan ini tak mudah, tapi ia juga tahu bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, cinta bisa menjadi jembatan untuk menemukan hidayah. Dan di sepertiga malam, ketika dunia masih terlelap, Indri bangun untuk salat tahajud. Dalam sujudnya, ia berdoa, Ya Allah, jika ini jalanmu, maka tuntunlah dia. Tapi jika bukan, maka cukupkan aku dengan ridamu. Lee Min Ho duduk termenung di ruang rias saat jeda syuting. Di tangannya, Al-Quran, terjemahan bahasa Korea, yang sudah mulai penuh coretan kecil dan post-it warna-warni. Ia membacanya setiap ada waktu senggang, bahkan di lokasi syuting sekalipun. Tapi ia tak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Apa kamu lagi ikut aliran aneh? Tanya manajernya setengah berbisik. Khawatir, Lee mengangkat alis. Bukan, aku cuma belajar. Belajar apa agama Islam? Karena gadis itu, Lea tak menjawab. Diamnya sudah cukup memberi isyarat. Manajernya menghela napas panjang, lalu melangkah keluar ruangan. Dalam hitungan jam, kabar itu bocor. Agens panik. Fans mulai bertanya-tanya. Isu mulai berkembang. Lee Min Ho akan pindah agama demi wanita pembantu asal Indonesia. Ibunya menelepon malam itu juga dari Seoul. Kamu serius mau hancurkan hidupmu karena wanita itu? How? Bentor. Sang ibu dengan suara tinggi. Apa kamu tahu apa yang akan kamu tinggalkan? Nama, karier, keluarga, semua? Lee memejamkan mata, menahan napas. Aku belum membuat keputusan, Eoma. Aku hanya mencari sesuatu. Jangan bohong, kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi anakku. Klik, telepon ditutup. Hatinya remuk, tapi tidak ada amarah. Yang ada hanya kesedihan. Indri pun merasakan tekanan dari sisi lain. Majikannya mulai memerhatikan gelagat aneh. Suatu malam, ia dipanggil. Indri, kau kenal aktor Korea itu? Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Pernah bertemu di jalan, tapi kami tidak ada hubungan apa-apa. Jaga jarak, kami tidak ingin pekerja kami terlibat skandal. Indri mengangguk lagi, tapi malam itu, air matanya jatuh. Ia merasa bersalah, merasa ikut menyeret seseorang ke dalam pusaran yang tak seharusnya. Lee mengirim pesan, aku ingin bertemu. Sekali lagi saja. Indri ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka bertemu diam-diam di taman umum. Tanpa kamera, tanpa sorotan, hanya dua hati yang sama-sama terluka. Indri, aku kehilangan semuanya, ucap Lee pelan. Ibuku marah, agensiku mulai menjauh. Dan aku tahu ini semua dimulai karena aku ingin mengenal Tuhanmu. Indri menunduk, matanya berkaca. Aku juga takut, Tuan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku nggak mau kamu masuk Islam karena aku. Aku tahu, jawab Lee. Dan aku tidak sedang memilih agama karena cinta. Aku sedang mencari kebenaran. Dan kau adalah alasan yang menuntunku ke sana. Indri menahan tangis. Ia ingin memeluk, tapi tak berani. Ia ingin menghapus luka Lee, tapi tak punya kekuatan. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, kalau kamu benar-benar ingin mengenal Allah,
Pergilah Menkarenia. Bukan di sini, tapi di tempat yang bisa memberimu ketenangan, jauh dari aku. Lee mematung, tapi ia mengerti. Dan malam itu, ia mengemasi barang-barangnya. Ia menolak semua kontrak, membatalkan semua jadwal, lalu memesan tiket satu arah ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sedap. Hujan turun pelan saat pesawat yang ditumpangi Lee Min Ho mendarat di Yogyakarta. Tak ada fans, tak ada sambutan media, hanya dirinya sendiri, menyamar dengan topi dan masker, melangkah pelan ke negeri asing yang ia pilih karena satu alasan, mencari kedamaian yang selama ini ia rindukan. Ia telah menolak semua jadwal syuting, mengundurkan diri dari agensi, dan meninggalkan kehidupan glamor yang dibangunnya bertahun-tahun. Ponselnya kini jarang berbunyi, kecuali notifikasi pesen-pesen, benci dari netizen, dan panggilan tak terjawab dari ibunya, yang masih belum bisa menerima pilihannya, dengan bantuan seorang kenalan yang pernah menjadi tour guide saat ia syuting di Indonesia. Lee dibawa ke sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Bukan tempat mewah, tapi justru disitulah ia merasa tenang. Tak ada yang mengenal siapa dirinya. Ia diperkenalkan sebagai Ho, seorang pria Korea yang ingin belajar Islam. Hari-hari di pesantren terasa asing, tapi hangat. Lee bangun sebelum fajar, belajar wudhu, ikut salat berjamaah, dan duduk bersila mendengar ceramah sederhana dari ustaz yang lembut tutur katanya. Ia belajar membaca Al-Quran perlahan. Setiap malam, ia merenung di kamar kecilnya yang hanya berisi kasur tipis, sajadah, dan satu rak buku. Namun ketenangan itu tak selalu mulus. Ada malam-malam di mana ia menangis sendiri. Ia merindukan ibunya. Ia merindukan dunia lamanya bukan karena gemerlapnya, tapi karena kehilangan membuatnya merasa hampa. Ia juga merindukan Indri, wanita yang mengajarkan arti keikhlasan lewat penolakan. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya suatu malam. Apa aku benar-benar sedang mencari Tuhan? Atau aku hanya sedang lari? Ustadz yang mendampinginya duduk di sebelahnya. Pertanyaan itu tanda bahwa kamu sedang berjalan. Yang tidak bertanya, justru berhenti. Lee terdiam, matanya basah. Ketika seseorang mencari Allah, maka Allah akan membimbing hatinya, bahkan dari tempat paling gelap sekalipun. Lanjut sang ustaz. Lee mengangguk. Perlahan, rasa itu tumbuh. Bukan lagi karena Indri, tapi karena ia mulai merasakan makna hidup yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Suatu pagi, setelah salat subuh, ia duduk sendiri di musola kecil pesantren. Hatinya tenang, lidahnya bergetar. Ia memejamkan mata, lalu menggukap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya mengalir deras. Ustadz yang mendampinginya mengusap pundaknya. Murid-murid pesantren menatap, penuh haru. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan, hanya suara angin yang berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan momen paling sakral dalam hidupnya. Lee Min Ho bukan lagi pria yang sama. Ia telah kehilangan banyak hal di dunia. Tapi hari itu, ia merasa baru saja mendapatkan segalanya. Langit Jogja pagi itu mendung. Hujan gerimis turun perlahan, seolah menyelimuti bumi dengan kelembutan. Di dalam musola kecil pesantren, Lee Min Ho duduk bersila. Tangannya gemetar, namun hatinya tenang. Hari ini, ia tahu, bukan hari biasa. Setelah berminggu-minggu belajar diam-diam, setelah banyak malam menangis sendiri dalam sujud, setelah berjibaku dengan identitas, keluarga, dan masa lalunya, ia sampai pada satu titik yang tak bisa ditawar lagi. Bukan karena cinta kepada Indri, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya yakin. Ia tak lagi mencari, tapi telah menemukan. Ustadz Rahman, pembimbingnya selama ini, duduk di sampingnya. Senyumnya hangat, sabar, dan penuh doa. Kamu yakin sudah siap? How? Tanyanya pelan, dalam bahasa Inggris yang terbata. Lee mengangguk, matanya berkaca-kaca. Yes, I'm ready, with all my heart. Beberapa santri yang ikut menyaksikan duduk, tenang di belakang, penuh rasa haru. Tak ada kamera, tak ada publikasi. Ini bukan tontonan, ini peristiwa sakral antara seorang hamba dan Tuhannya. Ustadz Rahman membimbing perlahan, dan Lea mengikutinya dengan suara bergetar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seketika itu pula, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ada sesuatu dalam dadanya yang seolah luruh. Semua kebimbangan, beban popularitas, rasa kehilangan,
Bahkan kerinduan pada ibunya semuanya terasa ringan, menguap bersama setiap kata yang keluar dari lisannya. Para santri berbisik, "Masya Allah." Lea menutup mata, lalu mengangkat tangannya untuk berdoa. Ia tak pandai merangkai kata, tapi dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, ini aku, hamba-Mu yang datang dari jauh. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku ingin Engkau menjadi segalanya bagiku." Pengucapan syahadat, para santri satu persatu menyalami Li. Wajah mereka penuh hangat, tak ada rasa minder karena status atau asal negara. Di mata mereka, Li kini adalah saudara seiman seorang mu'alaf yang baru saja memulai hidup barunya. Sore itu, Li duduk sendiri di pinggir kolam pesantren. Ia menatap air tenang sambil menggenggam sebuah mushaf kecil. Di kejauhan, suara azan asyar terdengar merdu, menggema di antara rintik hujan yang belum reda. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Aku bukan seopa-sopa sekarang, tapi setidaknya aku tahu kemana aku melangkah." Dan meski tak satupun keluarga atau temannya tahu apa yang ia lakukan hari itu, Li merasa tak sendiri. Ia merasa ditemani oleh ribuan doa yang pernah ia panjatkan diam-diam. Doa yang akhirnya menuntunnya bukan hanya pada Islam, tapi pada jati dirinya yang sesungguhnya. Sudah hampir 2 bulan sejak Lee Min Ho mengucap syahadat dalam diam. Kini, hari-harinya dihabiskan bukan di depan kamera atau karpet merah, melainkan di musola kecil dan perpustakaan pesantren. Ia tak lagi dikenal sebagai aktor ternama Korea, melainkan sebagai Mas Ho, sapaan hangat dari santri-santri yang mencintainya, bukan karena ketampanannya, tapi karena ketulusannya belajar, namun jauh di lubuk hatinya. Ada satu hal yang belum selesai, Indri. Ia tak pernah mendengar kabar lagi. Dirinya, nomor Indri tak bisa dihubungi, dan ia pun menjaga jarak, karena tak ingin niat baiknya disalahartikan sebagai usaha mengejar cinta. Tapi hati kecilnya tahu bahwa Indri adalah salah satu sebab ia sampai ke titik ini. Suatu siang, datang seorang tamu dari Jakarta, seorang jurnalis asal Indonesia yang pernah mewawancarai Lee beberapa tahun lalu di Seoul. Datang ke pesantren dengan kabar mengejutkan. "Kamu serius tinggal di sini, Min Ho?" tanya jurnalis itu. Lee tersenyum. "Aku lebih nyaman dipanggil Ho sekarang." Jurnalis itu mengangguk, lalu membuka buku catatan. "Ada ratusan media Korea dan internasional mencari kamu. Mereka nggak tahu kamu ada di sini. Tapi, aku janji, aku kesini bukan untuk gosip. Aku cuma penasaran, kenapa kamu rela meninggalkan semua?" Lee tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang cerah, lalu berkata pelan, "Karena aku menemukan sesuatu yang lebih dari popularitas. Ketenangan." Jurnalis itu mengangguk dalam diam. Lalu seperti teringat sesuatu, ia membuka ponsel dan memperlihatkan sebuah foto. "Kamu masih ingat ini?" Di layar, tampak sosok wanita berhijab, sedang duduk di pinggir sawah. Senyumnya masih sama, hangat dan sederhana. Lee mengangguk pelan. "Indri, dia sekarang di kampung halamannya, di Tegal. Aku sempat mewawancarainya waktu pulang dari Dubai. Dia nggak tahu kamu udah mualaf." Jantung Lee berdegup lebih cepat. Ia menatap jurnalis itu, seperti anak kecil yang baru diberi harapan. Beberapa hari kemudian, dengan izin Ustadz dan ditemani sahabat barunya dari pesantren, Lee naik kereta ke Tegal. Perjalanan yang tak mewah, tapi hatinya penuh debaran. Ia tak membawa hadiah, tak membawa bunga, hanya membawa satu niat, menyampaikan terima kasih dan mungkin takdir. Sore itu, di sebuah masjid kecil pinggir sawah, Indri baru saja selesai salat asar. Ia keluar dengan langkah pelan, dan saat melihat sosok tinggi bersorban tipis berdiri di depan gerbang masjid, ia terhenti. Wajah itu terlalu familiar untuk dilupakan Lee. Bisiknya pelan. Lea tersenyum. "Sekarang, namaku Ho, dan aku datang bukan lagi sebagai aktor, tapi sebagai seorang muslim yang ingin menyempurnakan niatnya." Indri menahan napas, matanya mulai basah. Dunia terasa diam, hanya suara takbir dari pengeras masjid yang menyertai pertemuan itu. Dan saat itu, Indri tahu, takdir sedang bekerja. Langit Tegal sore itu berwarna jingga keemasan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara azan dari surau-surau kampung. Indri berdiri di depan masjid kecil, tempat ia biasa salat. Namun kali ini jantungnya berdegup lebih keras. Di hadapannya berdiri pria yang dulu hanya ia lihat di layar kaca yang kemudian menjadi bagian dari doanya setiap malam. Lee Min Ho, atau kini memanggil dirinya Mas Ho, menatap Indri dengan tatapan yang lebih tenang,
lebih bersih, tak ada lagi aura selebritas. Hanya seorang pria yang telah menempuh perjalanan panjang dari panggung. Dunia kesajadah sunyi, aku datang bukan untuk membuatmu bingung, Indri, ucapnya pelan. Aku tahu ini mendadak, tapi setelah semua yang kulewati, aku sadar, kamu bukan hanya seseorang yang mengenalkanku pada cinta, tapi juga pada cahaya. Indri menunduk, air matanya menggenang. Aku takut, Mas, takut ini semua cuma sementara. Takut nanti kamu menyesal. Lea menggeleng. Kalau aku masih jadi aktor terkenal dengan popularitas besar, mungkin wajar kamu ragu. Tapi sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi selain keimanan yang baru tumbuh, dan keyakinan bahwa kamu adalah bagian dari takdirku. Beberapa warga yang lewat mulai memperhatikan mereka. Namun Indri tak peduli. Hatinya terlalu sibuk menimbang antara logika dan rasa. Tapi sejak pertama kali Lee menghilang, ada satu bagian dari hatinya yang selalu kosong. Dan kini, pria itu datang sebagai pribadi yang jauh lebih dalam, lebih lembut, lebih menggetarkan jiwa. Malam itu, keluarga Indri mengadakan pertemuan kecil di rumah. Ayah Indri, seorang petani tua yang sederhana, menerima Lee dengan ramah. Ia tak tahu seberapa besar nama pria ini di dunia hiburan, tapi ia tahu bagaimana cara menilai ketulusan dari sorot mata. Kalau niatmu baik, Mas Hao, ujar sang ayah, dan kamu benar-benar sudah memeluk Islam, maka tak ada alasan untuk kami menolakmu. Indri menatap ayahnya tak percaya, tapi sang ayah hanya tersenyum dan menepuk tangannya. Allah yang menyatukan hati, nak. Kadang kita hanya perlu percaya. Lee menendak, terima kasih Pak. Saya tak membawa apa-apa, tapi saya berjanji akan membahagiakan putri Bapak dengan cara yang diridhoi Allah. Malam itu, bintang-bintang di langit Tegal seakan lebih terang. Doa dan harapan menggantung di angin yang sejuk. Dan di tengah rumah kayu sederhana itu, dua insan yang dulu tak pernah menyangka bisa dipertemukan, kini bersiap menjemput hari baru bukan dengan janji manis, tapi dengan iman yang sama. Matahari pagi menyinari desa kecil di Tegal dengan hangat yang lembut. Udara segar berembus dari sawi-sawa yang menghijau, membawa aroma dedaunan basah dan ketenangan khas pedesaan. Di halaman rumah Indri yang sederhana, sekelompok ibu-ibu tampak sibuk menggulung daun pisang untuk hidangan hajatan. Sementara para tetangga saling bahu-membahu memasang tenda dan kursi. Hari itu bukan hanya menjadi hari bahagia bagi Indri dan keluarga, tapi juga hari bersejarah, hari di mana seorang pria asing dari Korea Selatan, mantan aktor yang pernah menghiasi layar kaca dunia, memilih menikah secara sederhana di sebuah desa kecil demi cinta dan keimanan. Pernikahan mereka digelar selepas zuhur. Tak ada pesta mewah, tak ada dekorasi glamor, hanya lantunan syalawat, aroma nasi tumpeng, dan senyum tulus dari warga kampung. Lee Min Hao, atau yang kini lebih sering dipanggil Mas Hao, duduk tenang mengenakan baju koko putih dan sarung, didampingi beberapa teman barunya dari pesantren yang turut hadir ketika ijab kabul. Diucapkan dengan suara mantap dan bahasa Indonesia yang masih kaku. Suara tangis haru pecah dari beberapa tamu. Indri, yang duduk di ruangan dalam, tak mampu menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang melimpah. Pria yang dulu hanya menjadi sosok jauh tak tersentuh, kini menjadi imam dalam hidupnya. Sore itu, usai prosesi akad dan doa bersama, pasangan itu duduk berdampingan di serambi rumah. Langit sore tampak menghangatkan, seperti ikut merestui. Kamu benar-benar gak nyesel tinggalin semuanya? Tanya Indri lirih. Lee menatap istrinya sambil tersenyum. Apa yang aku tinggalkan tak sebanding dengan apa yang aku dapatkan hari ini. Aku mungkin kehilangan panggung, kamera, dan tepuk tangan, tapi aku mendapatkan Allah. Dan kamu, Indri, menggenggam tangannya erat, hatinya penuh. Dunia mereka memang sederhana sekarang. Tidak ada apartemen mewah, tidak ada tiket pesawat bisnis kelas, tapi ada kedamaian yang selama ini tak pernah ia temukan bahkan dalam doa-doa paling rahasianya. Beberapa anak kecil berlarian di halaman sambil memanggil, Mas Hao, Mas Hao. Lee tertawa, lalu berdiri dan bermain dengan mereka. Ia tampak begitu lepas, seperti bukan siapa-siapa. Tapi justru karena itu ia merasa menjadi dirinya yang paling utuh. Malam pun tiba. Di dalam kamar kecil mereka, suara azan, Icia, Berkemen. Lee menatap Indri dan berkata pelan, Ayo, salat berjamaah. Indri tersenyum, mengambil mukena. Mereka berdiri berdampingan, menghadap kiblat, memulai malam pertama bukan dengan pesta pora, tapi dengan sujud syukur. Dan di malam itu, di bawah langit desa yang sunyi, dua hati yang pernah dipisahkan oleh benua, budaya,
dan keyakinan, kini dipersatukan oleh cahaya yang kekal cinta, karena Allah.